Satu, ada rizki yang melahirkan kenikmatan. Cara mencarinya sifatnya universal. Jangankan orang Islam, non-Muslim pun bisa berlaku, hukumnya sama. Kita turunkan ayatnya untuk mempercepat. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168. Nanti besok kalau ketemu saya lagi sesi kedua, saya harapkan antum bawa mushaf ya. Karena kita akan selalu bersama mushaf Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW ya. Jadi saya akan selalu katakan buka Quran sekian ayat sekian, Quran sekian ayat sekian ya. Kalau sudah hafal nggak usah dibawa mushafnya ya. Bawa diri aja masing-masing. Sekarang lihat Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 168. Rumus yang pertama, hati-hati kita keliru memahami rumus ini, maka konsekuensinya rizki sulit didapatkan, kenikmatan gak akan hadir. Rumus pertama, rizki yang standar, sifatnya universal. Jangankan orang Islam, non-Muslim pun itu pasti mengalami ini, melewati ini. Kita lihat, ya ayyuhan nas, hei manusia. Kalau disebutkan nas, saya turunkan ke sini. Kalau diturunkan nas, manusia, itu artinya orang Islam saja atau non-Muslim pun berlaku? Umum ya? Nah, jadi rumusnya, perhatikan. Kalau Anda temukan di Quran, ayat dibuka dengan kata nas, ayyuhan nas, maka umumnya, hukumnya berlaku universal. Tidak berlaku akidah. Hati-hati, tidak berlaku akidah di sini. Jangankan orang Islam, non-Muslim pun berlaku. Hukum pertama ketika disebutkan nas terkait dengan rizki, perhatikan kalimatnya. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Sekarang perhatikan satu nas. Hei manusia. Artinya hukum ini berlaku bagi orang Islam plus juga non-Muslim sepanjang bernama manusia. Ya. Jadi kalau di ruangan ini ya, masih ada manusia, berarti hukumnya berlaku untuk semua. Kulu, pelan-pelan. Silahkan Anda bekerja, cari makan ya. Cari makanlah, kerjalah, dapatkan rezeki ya. Ini bahasa kiasan ya. Kalau dalam ilmu balaghah ini ada majaz ya. Dalam bahasa Indonesia namanya sinekdok ya. Ingat waktu belajar dulu ada sinekdok pas prototo, disebutkan sebagian, dimaksudkan keseluruhan ya. Garuda bertemu dengan harimau Malaya ya. Padahal yang bertemu ya, bukan Garuda, bukan harimau. Tapi orang Malaysia ketemu orang Indonesia, itu pas foto. Ada sinekdok toten proparte, seluruhan dimaksudkan sebagian. Di final kejuaraan bulu tangkis Indonesia bertemu dengan Malaysia. Apakah semua orang Indonesia ketemu orang Malaysia? Kan enggak ya. Itu toten proparte. Ini kudu, silahkan Anda cari rezeki, tapi dimunculkan dengan bentuk pas foto sebagian, cari makan ya. Bapak kalau ditanyakan sama ibu, kemana Pak? Mencari sesuap nasi deh. Padahal yang dicari nggak sesuap tuh, kacang aja udah berapa suap itu ya. Dipegang itu gambaran ya, buat nasi, buat pakaian, macam-macamnya. Intinya kerja ya. Nah, hukum pertama, perhatikan. Hukum pertama, standar rezeki itu siapapun orangnya, apapun agamanya, kalau Anda ingin dapatkan, mesti ada usaha, mesti kerja, mesti dicari. Jadi walaupun Anda agamanya Islam, orangnya Muslim, tapi tidak mencarinya, nggak akan turun, tidak akan dapat ya. Jadi Allah sudah menjanjikan, tapi menuntut kita untuk mendapatinya, meraih itu, harus kerja ya. Jadi maaf, jangan salahkan Allah lantas Anda berkata, ya Allah, kenapa saya sholat, maaf misalnya, tapi saya nggak dapat, nggak kaya-kaya. Tapi yang non-Muslim nggak sholat, nggak puasa, nggak haji, kaya juga ya. Awas, hukum materi ketika didapatkan itu nggak ada hubungan dengan akidah, pencarian, usaha. Ini jangan sampai menyalahkan Allah karena kita sholat, kita puasa, tapi karena nggak kerja, nggak dapat itu ya. Jelas di sini ya. Ini bagian yang pertama. Jadi rezeki itu menuntut adanya usaha. Ini bagian pertama. Sholat, puasa, haji itu hubungan dengan keberkahan ya, keberkahan, kecepatan mendapatkan itu. Tapi hubungan mendapatkannya mesti ada usaha. Ini penting saya sampaikan. Saat kami di Kairo 2006, itu ada dua mahasiswa berdebat, Bapak Ibu sekalian. Yang satu mengatakan kita nggak usah cari itu, tunggu aja, nanti juga rezeki turun katanya. Dia sampaikan, kan disebutkan di Quran tadi, Quran surah ke-51 ayat 22, Allah pasti turunkan rezeki, dijanjikan diberikan.
Kata teman yang satu tidak, kita mesti cari itu. Kita dapatkan. Dia sebutkan dalil ini. Allah, ini nyata. Yang A tadi, dia ingin buktikan lantas dia masuk ke masjid. Lalu dia masuk ke ruangan, di mihrab dia kunci sembunyi di bawah meja. Ya. Kan seperti masjid suka ada ruangan khusus ya. Kadang-kadang di masjid itu suka ada muhsinin ya, yang tabarruk, ngasih donasi, yang bagi yang itikaf kasih makanan. Hari pertama datang muhsininnya ngasih, ini nggak dapat karena sembunyi. Yang lain dibagi. Hari kedua ngasih lagi, ini pun nggak dapat. Begitu hari ketiga makanannya terbatas, ya orang ini belum dapat. Kata orang yang ngasih ini, hal min akhir katanya, ada lagi nggak? Ya. Kata DKM yang fish nggak ada katanya. Masya Allah, kata orang ini, antakil jami akhir, saya pergi aja ke masjid lain. Karena sudah 3 hari nggak makan, rasanya sulit, sudah lapar, maka mulai kasih kode. Dan kalimatnya, dia sembunyi itu di belakang. Ya. Karena dengar DKM-nya kaget, kok ada orang. Begitu dibuka, seorang sudah lapar, ya, sudah kurus, butuh makanan, langsung diambil jatah makanan tadi, dimintakan 2 box dikasih orang tadi. Maka si teman yang pertama ketika melihat dia dapat rezeki 2 box langsung datang. Dia katakan kepadanya, kan saya bilang juga apa, rezeki itu mesti dicari walaupun dengan kan itu. Jadi mohon maaf, kalau kita tidak pernah mencarinya nggak akan dapat. Hukumnya itu. Ya. Ya, jelas sampai sini? Teruskan dulu ya. Sekarang lihat persamaannya. Kulu mimma fil ardi. Tadi kalau kita kembalikan ke ayat, ini agak lebih detail ya. Tolong fokus karena ini agak dalam ilmunya. Tadi Allah turunkan Al-Baqarah 29. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi. Ma fil ardi. Ma, Allah telah menciptakan semua. Ma itu lawan dari man. Kalau man menunjuk pada orang, kalau ma menunjuk pada benda, materi. Jadi Masya Allah, semua yang ada di bumi ini untuk kita. Silakan, tinggal diambil aja, cari. Tinggal dicari. Tapi ketika meminta kita mencarinya, itu ternyata ditambah min di depannya. Rizkinya disebut ma. Saat Anda mau cari, ditambah min di depannya. Min. Asal kalimatnya min plus ma. Anda baca jadi idgham bi gunnah, nun ketemu dengan mim, kan? Maka nunnya dibuang kan? Mimma, kan? Ya. Karena dibuang supaya lebih mudah menulisnya, nunnya dibuang, dikasih mim dikedepankan, dikasih tanda tasydid di atasnya. Ya. Mimma itu asalnya dari min dengan ma. Pelan-pelan. Min ini menunjuk artis sebagian, tidak semuanya. Sebagian, seakan-akan ada pesan pada kita, hey, walaupun rezekinya sudah saya berikan semua ada di bumi, tapi hidup jangan rakus, jangan semua yang diambil. Apa mau bisa kita pakai seluruhnya? Tidak ya. Kita memang butuh, tapi tidak semua bisa kita raih. Tidak, cukuplah ambil yang kita butuhkan, cukup ambil yang kita perlukan dengan Insya Allah ya. Dengan itu jadi wasilah mendekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah ketika Anda menemukan kalimat mencari rizki menggunakan kata min, ini memberikan pesan bahwa silakan berbisnis, silakan beraktivitas, dapatkan rizki, tapi jangan pernah punya sifat rakus untuk mendapatkan seluruhnya. Hanya akan membuat kita lelah dalam kehidupan. Jelas sampai sini? Sekarang ini yang paling penting. Fil arabi halalan thayyiban. Perhatikan sini, kita buat persamaannya. Hei manusia, silakan cari rezeki di muka bumi sesuai kemampuan, sesuai kebutuhan. Halalan, pertama, rezeki yang Anda cari masih ditempuh dengan cara yang legal, halal. Nggak boleh curang. Jadi kalau ada orang yang curang mengambil sesuatu yang haram, maka Allah akan berlakukan hukum universal, tidak peduli mau itu orang Islam atau bukan. Jadi ada orang mengambil sesuatu yang haram, tidak legal dia, mengambil dengan cara yang salah, itu Allah akan luruskan. Kalau bahasa manusia dihukum. Ya. Ada orang curi ayam, begitu dicuri, misalnya ditangkap oleh polisi. Maaf Pak, saya seorang muslim. Anda akan ngaruh. Mau Anda orang Islam, mau Anda non-muslim, tetap diproses juga. Ya. Jelas sampai sini? Karena hukumnya universal. Ya. Hati-hati ya, hati-hati. Kadang-kadang saking tidak baiknya, bahkan nama orang dibawa-bawa itu. Orangnya sendiri nggak paham. Ya. Sekarang kan ada mama minta pulsa, padahal mamanya nggak minta apa-apa, ya. Tambah lagi papa minta saham kan ya kan? Nah ini nggak jelas juga tuh.
tayyiban, satu, kita cari mesti legal, berlaku umum, universal. Yang kedua, kalau Anda sudah dapatkan dengan cara yang baik, maka alokasikan rezeki itu, belikan pada yang terbaik yang kita butuhkan. Insya Allah, Anda punya uang 5.000 misalnya, kita ingin beli makanan, maka cari yang terbaik, yang membuat kita lebih baik, lebih sehat, lebih nyaman. Maka muncul kaidah kedua, halalan thayyiban. Saya percepat. Karena hukumnya thayyiban ini menyatu dengan nas, dengan manusia umumnya, ya. Maka di sini pun tidak berlaku hukum kesolehan, tidak berlaku hukum akidah. Misal, maaf, ada seorang kiai soleh, doanya selalu terkabul, masya Allah, punya uang 5.000, beliau beli kacang misalnya, kacangnya basi, saat dimakan akan sakit perut juga, tetap, ya. Karena memakan sesuatu yang tidak baik akan berkonsekuensi, ya. Hukumnya umum, tidak ada hubungan kesolehan atau tidak, ya. Poin pertama yang kita catat, satu, rizki bisa kita cari, tawaran pertama dari Allah, silahkan carilah dengan cara yang umum, tidak ada beda antara muslim dengan non-muslim. Cari dengan halal, dapatkan yang terbaik. Jelas sampai sini? Sekarang saya teruskan. Ya Allah, kami sholat, kami puasa, kami zakat. Orang lain tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat. Masa kami mendapatkan cara yang sama dengan yang nggak puasa, nggak sholat, nggak zakat? Ya. Apakah dapat kami keistimewaan tertentu? Allah. Maka ada tawaran yang kedua. Nah, ini yang penting Anda garis bawahi. Quran surah kedua, Al-Baqarah ayat 172. Hukum ini hanya berlaku bagi orang Islam yang beriman. Quran surah kedua ayat 172. Saya percepat. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Lihat perbandingannya, saya buat persamaan ya. Tadi yang pertama, ya ayyuhan nas, saya tulis karena ada nas, hukumnya umum. Yang kedua, Al-Baqarah ayat 172, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang telah beriman. Kalau telah beriman itu, maaf, untuk orang Islam saja atau umum? Islam. Berarti hukum kedua yang ditawarkan pada kita, kalau Anda ingin nikmat hidupnya, mendapatkan rezeki dari Allah, ini ada tawaran untuk orang Islam saja. Hukum ini berlaku bagi orang Islam yang punya iman. Perhatikan kalimatnya. Kulu, tetap ada kulu. Di orang beriman pun mesti usaha, mesti nyari. Ya. Nggak bisa misalnya Bismillah ya Allahu Akbar, oh kubah turun dari langit, bisa jadi, nggak bisa, ya. Hilang nanti hikmah kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim, pakaian datang, wah tukang kain udah pada laku itu, ya. Kalau semuanya seperti itu mesti ada ikhtiar, maka ada kulu. Nah sekarang yang paling menarik, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Saya tulis min thayyibat ma razaqnakum. Ini yang paling menarik. Yang ini kulu mimma fil ardi. Tadi apa? Halalan. Ini halal, ini thayyiban. Perhatikan persamaannya. Saya teruskan sini, fokus. Ini nas, ini amanu, ini kulu, ini ada kulu. Yang menarik, di atas ada fil ardi, di bawah tidak ada. Yang atas Al-Baqarah 168, kulu mimma fil ardi. Di bawah nggak ada fil ardinya. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Di atas ada kalimat halalnya, halalan thayyiban. Di bawah dibuang halalnya. Dan thayyib dijamakkan. Perhatikan kalimatnya. Saya mulai dari halal dulu. Kenapa saat Allah menyampaikan hukum yang umum untuk mencari rezeki, kalimat halal ini dicantumkan? Tapi ketika menyebutkan orang beriman, halalnya dibuang. Ya Allah, apa orang beriman nggak harus cari yang halal misalnya? Ternyata disebutkan dalam kaidah tafsir. Perhatikan, bila kata iman bersatu dengan sifat, saya ulang, bila kata iman bersatu dengan sifat dan dihilangkan sebagiannya, ini untuk mengukur kekuatan iman seseorang. Kenapa kalimat halalnya dibuang ketika menyatu dengan kalimat iman? Seakan-akan ingin menunjukkan pesan, orang Islam itu karena punya iman dalam jiwanya, imannya pasti akan otomatis menuntun dia pada yang halal. Karena itu nggak perlu disebutkan lagi.
Jadi kalau ada orang Islam merasa punya iman, masih mencari yang haram, ada yang salah dalam imannya. Jadi kalau Anda ditanya kenapa kalimat halalnya dibuang di ayat ini, karena orang ini punya iman, iman itu akan menuntun otomatis pada yang halal. Nggak perlu disebut lagi. Jadi kalau ada orang Islam punya iman, merasa punya iman, dia mencari yang haram, ada yang keliru dengan imannya. Hati-hati, ada yang keliru dengan imannya. La yasriqul mu'min indama yasriq fahuwa mu'min, kata Nabi. Tidak mungkin ada orang beriman mencuri, saat mencuri merasa ada iman dalam dirinya. Bertakwalah kepada Allah. Hati-hati, hati-hati. Jangan-jangan ada sesuatu yang kita dapatkan lalu kita konsumsi dan kita mengaku beriman, ternyata mengambil yang salah. Ada persoalan di iman kita. Ya. Saya teruskan dulu. Jadi kaidah yang pertama, orang Islam itu saat akan mencari rizki, dia bukan tidak hanya mengambil, bahkan tidak pernah memikirkan sesuatu yang haram. Jika ada orang Islam dalam beraktivitas, mau kerjanya, nulisnya, merawatnya, selalu memikirkan yang halal, tidak terbersit yang haram, maka perhatikan hukum pertama. Hukum pertama, kalimat arabunnya dibuang, Allah yang mempercepat rizkinya. Maka diganti kalimat fil ardi dengan ma razaqnakum. Kalau yang atas masih nyari dulu, cari di bumi. Pada kerja dulu, berangkat dulu, kena macet dulu. Yang ini tidak. Kamu nggak capek nyari, kami yang dekatkan rezeki denganmu. Maka muncul ayatnya ma razaqnakum. Bukan kamu yang capek cari, kami yang dekatkan rezekinya. Kalau orang Islam bekerja mencari rezeki dengan imannya, itu konsekuensi yang pertama. Kata Allah, kami akan dekatkan rezekinya. Nggak capek kerjanya. Insya Allah. Ini kena macet, hukum umum. Yang ini tiba-tiba, Pak, jalan sana macet, Bapak belok aja cari yang lain. Allah kasih jalan. Ya. Yang satu diarahkan, ada kesulitan proyeknya, mesti keluar uang. Yang ini tidak, dilembutkan hati orang-orang di sekitarnya. Ini sedang bermasalah, antum cari aja yang ini lebih bagus. Allah lembutkan hatinya. Ma razaqnakum, bukan kamu yang capek cari, kami yang dekatkan rezekinya. Jadi kalau Anda bekerja, tiba-tiba rezeki menjadi jauh, susah, macet, coba cek, barangkali ada yang salah dalam prosesnya. Iman. Yang hebat, perhatikan. Yang di atas, kulu mim ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Saya tulis, saya buang dulu ini ya. Pelan-pelan. Tolong fokus, ini agak dalam maknanya. Thayyiban. Yang di bawah, ya ayyuhalladzina amanu, halalnya dibuang. Kulu min thayyibat. Bentuknya jamak. Allah. Thayyibat. Karena Allah yang kasih bukan thayyiban lagi, tapi dijamakkan thayyibat. Yang ini mufrad, singular, satu. Yang ini jamak. Dan jamaknya muannas lagi. Bukan jamak mudzakkar, tapi muannas, menunjukkan pada banyak. Ya. Perempuan disebut muannas karena mengandung, terus melahirkan banyak. Laki-laki mudzakkar tidak. Ya. Sekarang perhatikan, banyak mana, satu atau jamak? Jamak. Sekarang lihat ya, antum mencari rezeki tanpa didalami dengan iman. Awas, tanpa iman, hukum manusia biasa. Maka mohon maaf, walaupun dapat rezekinya, kadang-kadang yang kita dapatkan terasa banyak, tapi rasanya sedikit saja. Jumlahnya kelihatan banyak karena tidak mencari dengan iman, nafsunya yang naik. Ya, ingat, lawan nafsu itu kan takwa, pembuka takwa iman. Takwa di Quran terulang 115 kali. Nafsu di Quran terulang 115 kali. Ya, takwa didorong oleh malaikat, malaikat terulang 88 kali di Quran. Nafsu ditiupkan oleh setan, setan terulang 88 kali dalam Al-Quran. Jadi kalau imannya kita tekan, nafsunya yang naik. Makanya orang-orang yang bekerja tanpa iman, walaupun banyaknya dapatnya banyak, tapi selalu merasa sedikit, tunggal. Tayyibah. 1 miliar banyak atau sedikit? Banyak, tapi kalau mencari tak pakai iman, kayaknya sedikit aja gitu. Ya. Dan nafsunya naik, imannya ditekan, takwanya turun, nafsu naik, keinginan lebih banyak. Ingin rumah, ingin dipakai sih enggak, ingin aja. Ya. Pakaian ingin, segala ingin, dipakai enggak, butuh juga enggak. Ya. Allah, udah mulai senyum-senyum ini ya. Saya pernah tinggal di Lebak Bulus, mengasuh pesantren Quran. Masya Allah, itu tukang kebunnya kerja di Pondok Indah. Begitu pulang ceritanya selalu begitu. Ustaz, saya kerja, Masya Allah, ada yang punya rumahnya itu megah, bagus, tapi yang pakai kolam renangnya security-nya. Tuh yang pakai
apa namanya, bandnya, ya, tidurnya pembantunya. Orangnya nggak pakai, cuma pengen aja, pengen jaga, pengen, itu nafsu. Tapi kalau Anda kerja pakai iman, Allah, perhatikan, dapat sedikit pun karena Allah yang kasih, berkahnya ditambah, manfaatnya luas, ya. Iman naik, takut, maaf, nafsu ditekan. Karena nafsu ditekan sesuai kebutuhan aja. Begitu cukup, selesai. Butuh pakaian, butuh nggak? Kalau nggak butuh, nggak. Kalau butuh, pakai ini, berkahnya lebih banyak, ya. Makan kacang sesuai kebutuhan, cukup, kasihkan yang lain, ya. Tenang, masih ada di depan, ya, masih banyak. Baik, kita sambungkan lagi, ya, pelan-pelan. Coba lihat. Jadi kalau Anda ingin dapatkan keberkahan, walaupun sedikit, ya, saya mau kasih kisah sebentar. Ini nyata kisahnya. Ini nyata. Jadi, kalau Anda pindahkan, berusaha merubah dari yang nafsu kepada iman, itu yang pertama Allah berikan keberkahan yang melimpah, jadinya yang thayyiban. Kisah nyata. Seorang tabi'in, saya samarkan saja namanya. Beliau punya kebiasaan yang buruk, tinggal di satu tempat yang bermasalah, sukanya berselisih, mabuk dan sebagainya. Kata Allah, tobat. Daerah Irak, tobat. Lalu bertanya pada seorang guru di situ, saya ingin berubah, bagaimana caranya? Oleh gurunya diarahkan, kamu hijrah. Karena sumber keburukan kamu ini lingkungan yang gak bagus. Maaf, Anda muslim bergaul dengan orang yang tidak sholat, ke bawah kita, ya. Anda muslim bergaul dengan orang yang suka minum, terbawa suasananya. Maka kata guru ini, tinggalkan dulu lingkungan ini, cari yang lebih bagus, ya. Ditunjukkan ke Syam, ya. Datang ke Syam untuk belajar. Allah jalan orang ini, saya percepat, sampai di Syam ditemukan seorang guru yang sudah sepuh, tawadhu orangnya, ya. Singkatnya diterima sebagai murid, ya. Padahal kata gurunya, saya cuma makan dengan kurma, dengan air putih, kamu harus belajar. Kata orang ini, siap. Kata Allah, hari pertama dia siap, makan dengan satu kurma, minum air putih, ya. Hari kedua dia sabar. Begitu hari ketiga, setan mulai datang, ya. Hati-hati, ya, saya pesankan. Setan itu kadang-kadang kalau kita berbuat baik gak langsung, dibiarkan dulu. Terutama penghafal Quran ini. Anda menghafal Quran, dibiarkan 10 ayat, 20 ayat, sudah hafal 1 juz, ngulang lagi jadi capek, ya. Nah, ini poin hati-hati nih, kadang-kadang masuknya begitu. 3 hari datanglah setan ke pemuda itu, dia katakan, hei, kamu sudah gak makan dalam 3 hari, hebat. Tapi guru kamu mungkin 3 bulan, 3 tahun seperti ini. Berbaktilah pada gurumu, coba keluar cari makanan. Allah, masuk tuh kena. Masuknya bagus sekali, berbaktilah pada gurumu, keluar cari makanan. Keluar dari masjid, saya ilustrasikan. Begitu keluar, ada rumah di samping masjid, dia naik ke sini ke atas, seperti sinilah, ya, situasinya, ada tembok-tembok gitu, ya. Begitu ngintip ke sini nggak ada makanan, keluar. Ini nyata, pergi lagi. Rumah kedua, begitu keluar ke sini, sudah tercium bau makanan. Maka dia naik ke atas tembok, dia panjat, dia lihat, Allah, ternyata ada satu panci yang mengeluarkan aroma wangi. Dia lompat ke situ, dia buka. Ditemukanlah 3 terong yang sudah matang. Begitu dilihat, Masya Allah, katanya kan, setan masuk. Perhatikan kalimatnya, ambil 1, coba olehmu. Kalau enak, ambil, sampaikan pada gurumu. Kalaupun diketahui ini diambil karena gurumu terpandang, pasti akan diberikan, akan direlakan. Perhatikan kalimatnya, karena orang ini sudah hijrah, sudah pergi, ada tertanam iman dalam dirinya. Begitu diambil, dimasukkan ke mulutnya, muncul suara dalam hatinya, itu tidak tepat, jangan, salah. Itu disebut fuad namanya, ya. Di hati kita itu ada suara hati yang selalu menunjukkan. Kalau yang benar cepat ikuti, yang salah jauh, itu fuad. Quran surah ke-17 ayat 36, ya. Innas sam'a wal basara wal fuad, itu fuad, ya. Makanya kan, maaf ya, pas suara adzan kan suka ada getarannya, cepat, siap-siap, sudah adzan, itu fuad tuh, ya. Kalau kita salah pakai sendal orang misalnya, itu bukan punya kamu, itu fuad namanya. Bisa, kenapa tersenyum? Nah, ketika dia masukkan itu, baru dikunyah, sedikit dimasukkan, kata hatinya jangan, keluarkan, ya. Suara hatinya disebut dengan fuad, gambarannya disebut dengan burhan, ya. Pemberian Allah itu burhan namanya. Dibuang itu, Masya Allah, ketika dibuang itu,
Karena Allah dia tinggalkan, cepat dia lari. Kembalilah orang ini menghadap pada gurunya. Ketika sampai di depan masjid, didapati Allah. Tiba-tiba gurunya sedang duduk, di hadapannya ada seorang perempuan sedang konsultasi. Di samping pintu ini ada seorang ayah, bapak tua sedang menunggu. Ketika lihat anaknya datang, anak muda ini, kata gurunya, "Ya bunai, ta'alna. Anakku, coba sini." Disampaikan, ini ada seorang perempuan, ditinggal suaminya, sudah wafat, habis masa iddahnya, dia ingin terbebas dari fitnah, ingin mencari calon suami. Kamu mau nggak, katanya? Ditanya bapak, kalau ditawari begitu mau nggak, Pak? Anggap itu belum ikut dulu lah. Orang ini bilang, "Ya syekhi, guru, saya ini hidup numpang pada anda, makan dengan anda, saya nggak bisa biayai dia, bagaimana caranya?" Kata gurunya, "Kamu jangan khawatir, la taqlaq," katanya. Ini perempuan diwarisi harta yang sangat banyak, dia hanya mengharapkan punya pendamping yang soleh, membimbing dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawaran kedua, bagaimana jawabannya, Pak? Kata orang ini, "Bala, ya siap, saya terima." Ketika mengatakan siap, bapak yang di sini dipanggil, ternyata itu ayahnya. Dinikahkan langsung pada saat itu juga, pulanglah 3 orang ini. Istri dengan suaminya dengan ayahnya pulang. Begitu pulang, lewatnya ke sini. Rumah pertama sudah deg-degan tuh, yang pemuda tadi. Ternyata bukan rumahnya. Begitu rumah kedua, Allah, ternyata istrinya menggenggam tangannya, diajaklah ke rumah ini. Yang tadi ada terongnya itu. Suami sudah deg-degan, istrinya ketika buka pintu, pertanyaan pertama, "Ya zawji, al-anta ja'i?" "Suamiku, apa anda lapar?" katanya. Suaminya nggak bisa bohong karena ada iman. "Bala," kata, "ya, saya sudah 3 hari ini makan kurma, cuma minum air putih." Kata istrinya, "Perhatikan, lahbah, tajar khalilan. Tunggu," katanya. "Saya pergi dulu lihat ke dapur." Begitu dilihat terongnya bermasalah, langsung berteriak, "Siapa yang makan terong saya?" katanya. Bapak mau jawab apa? Jangan katakan kucing, ya. Perhatikan, karena ada iman sudah melekat dalam jiwanya, dia nggak cari yang haram. Dia kejar istri, dia katakan, "Ya zauji." Ini uslub yang sangat bagus. Di Quran, laki-laki perempuan disebut dengan kalimat yang sama, zauj. Tidak pernah menggunakan zaujah. Al-Baqarah 35, "Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah." Bukan zaujah, tapi zauj. Nanti dalam ilmu waris dipisahkan jadi zaujah untuk tanda saja. Saya kembalikan dulu. "Ya zauji, wallahi," katanya, "istriku, demi Allah saya katakan, saya tidak akan kurangi satu kalimat pun. Tadi peristiwanya begini, sampai saya muntahkan terong itu karena Allah saya tinggalkan." Iman. Allah, apa jawab istrinya? "Saya punya keyakinan, Bu, kalau semua istri tipikalnya seperti ini akan damai kehidupan rumah tangga." Perhatikan jawabannya. "Wallahi, demi Allah," katanya, "secuil terong yang kau muntahkan karena Allah itu haram, maka Allah kembalikan dengan seluruh terongnya, panci tempat terongnya, rumah tempat terongnya, plus pemilik terongnya." Tayyibat. Demi Allah, secuil terong yang kau keluarkan haram karena Allah itu, Allah kembalikan dengan seluruh terongnya, panci tempat terongnya, plus pemilik terongnya. Jangan cari alasan pulang dari sini ada cari terong, ya. Nggak ada menunya itu. Baik, jelas ya? Nah, jadi tayyibat, Anda cari karena iman, Allah kembalikan, Allah dekatkan. Yang hebat yang terakhir, saya percepat, yang ketiga. Ini belum apa-apa, ini yang standar, spesial tapi standar. Perhatikan yang terakhir. Hebatnya yang terakhir itu belum minta sudah diberi. Yang pertama, kerja capek. Yang kedua, kerja tapi didekatkan. Yang ketiga, belum minta, Allah sudah dilihat oleh Allah. Belum minta sudah dipenuhi. Belum bermohon, ya. Maka muncul kaidah khusus untuk yang ketiga ini, Quran surah 7 ayat 96. Istimewa, muttaqin. Perhatikan kalimatnya. "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau." Tadi yang pertama tadi, ya ayyuhan nas. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu. Lihat, yang ketiga, amanu plus wattaqau. Pertama, nas. Kedua, amanu. Yang ketiga, amanu plus wattaqau. Dan gak tanggung-tanggung ayatnya.
Walau anna ahlul qura, kalaulah seluruh penduduk itu, ya, bukan si fulan, bukan si fulana, se-Abu Dhabi, ya, semuanya, atau se-Indonesia, Allah, ya, amanu, beriman, plus wattaqu, dan meningkatkan imannya dengan takwa, plus takwa. Jadi kita lihat takwa itu apa? Anda tambah iman plus takwa, cari kerja plus takwanya nggak ditinggalkan. Kita seimbangkan, tingkatkan. Perhatikan kalimat Qur'annya. La fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Pakai la, ada li, ada la, itu lain. Kalau li sifatnya mulkiyah, kepemilikan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, milik Allah yang di langit dan di bumi. Tapi kalau la itu taukid, pasti. La fatahna 'alaihim, kami akan bukakan langsung bagi mereka, langsung dibuka. Barakatin, bukan thayyibat lagi, tapi keberkahan seluruhnya. Tadi rizki ada di mana? Langit. Diturunkan ke mana? Nah, sekarang perhatikan, yang dua pertama masih nyari di bumi, yang ketiga barakatin minas sama, pintu langit dibuka, wal ard, dan bumi. Pada yang ketiga ini langitnya dibuka, buminya dibuka, belum minta Allah sudah turunkan. Dilihat kebutuhannya oleh Allah. Nah, apa salah satu amalannya? Ini takwa. Anda tanya misalnya, Ustaz, kalau saya ingin tingkatkan takwa, bagaimana caranya? Kita lihat ya, pelan-pelan. Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 5 misal. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allah, siapa orang takwa ini? Ciri pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, iman, wa yuqimunas shalah, mulai dengan salat. Afwan, satu coba cek. Mohon maaf sebelumnya, kalau ada rezeki yang terhambat, susah, belum terbuka, padahal kita sudah merasa beriman, coba cek takwanya, coba cek sholatnya, barangkali belum baik, ada yang tertinggal, ya. Nah, kalau Anda ingin merasa diurai masalahnya, dekat dengan kita, tingkatkan takwanya. Makanya dibalas di ayat selanjutnya, Quran surah 65 ayat yang sama, 2 dan 3, At-Talaq. Kita hafal ayatnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Kan iwaja makhrajan. Ya, perhatikan. Wa may yattaqillaha, Anda tingkatkan takwa. Misal, kemarin nggak sholat berjamaah, sekarang berjamaah. Kemarin tidak sholat sunnah, sekarang sholat sunnah. Ya, Masya Allah. Kemarin nggak tahajud, sekarang tahajud. Tambah misalnya, yaj'al lahu makhraja. Pakai nakirah, bukan ma'rifah. Semua persoalan yang dihadapi akan diurai pelan-pelan. Maaf ya, saya lihat ini tenang-tenang, nyaman, makan kacang, makan pisang, tapi belum tentu nggak punya masalah. Belum tentu itu. Mungkin di rumah sedang ada persoalan, di kantor ada masalah, ya, macam-macam. Nah, kalau ada masalah yang tidak Anda bisa selesaikan dengan sains, dengan materi, dengan tenaga, coba cek takwanya, mungkin itu kendalanya. Ya. Dan hebatnya teruskan ayatnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kami akan berikan rizki dia tak bertepi itu, karena pintu langit bumi dibuka. Coba cek. Karena itu saya beri contoh langsung saja. Yuk dari level Nabi dulu ya, dari level Nabi. Coba kita bedakan antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam akan menghadap pada Fir'aun. Fir'aun itu bukan cuma zalim, tapi saking kerasnya, tadi dibacakan oleh adinda kita itu ya. Jadi Quran surah ke-14 ayat 6 sampai 8 itu ya. Itu kan yang ayat 6-nya mirip dengan Al-Baqarah 49. Firaun itu punya sifat kalau sudah nggak betah, ya, itu langsung eksekusi. Bisa lihat orang rambutnya nggak enak nih. Kalau Firaun tuh, aduh rambut nggak bagus, pisahin aja dengan kepalanya sekalian. Itu Firaun tuh. Ya. Makanya ketika Musa akan menghadap, khawatir situasinya sulit, berdoalah kepada Allah. Saya percepat, kita hafal doanya. Rabbi syrahli wa yassirli. Ya Allah, mohon lapangkan dada ini supaya nyaman menerima kalimat-kalimat Firaun, dan mudahkan urusanku supaya mudah diterima. Musa minta, langsung dijawab. Nabi Muhammad SAW belum minta, diberi oleh Allah. Belum minta, sudah diberi. Musa minta, Rabbi syrahli. Nabi Muhammad gak minta turun ayat alam nashrah laka sadrak. Bukankah saya sudah lapangkan dadamu sebelum kau minta? Musa minta, wa yassirli amri, mudahkan urusanku. Nabi Muhammad gak minta turun ayat wa nuyassiruka lil yusra. Nazalatil ayat wa huwa la yaqum. Ya. Amma Musa fa talaba, ya, talaba rabbah.
fahuwa yaqul Allahumma rabbi shrah li sadri, Allahumma Allah fa ajaba rabbul alamin. Amma Muhammad sallallahu alaihi wasallam fahuwa lam yad'u wa lam yaqbul, fa anzalallahu subhanahu wa ta'ala ayatan tu'akkidu i'jaz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alam nashrah laka sadrak wa nuyassiruka lil yusra. Allah. Kenapa bisa seperti itu? Maka diterangkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Isa, Nabi terakhir, Nabi Rasul terakhir sebelum Nabi Muhammad SAW, menerangkan pada umatnya. Disebutlah Nabi Muhammad dengan nama lain, nama sifat yang lain. Disebut dengan Ahmad. Ahmad. Terulang cuma sekali di Quran. Quran surah ke-61 ayat yang ke-6. Ya. Muhammad terulang 4 kali dalam Al-Quran. Ahmad terulang sekali dalam Al-Quran. Min ba'dismuhu. Pertanyaannya, kenapa Nabi Isa tidak menyebut Muhammad tapi Ahmad? Nah, saya ilustrasikan sebentar ya. Dalam bahasa Arab itu, kalau ada seseorang baik sifatnya pada sesama, hablum minallah, secara sosial, satu sifat aja itu disebut dengan mahmud. Bisa ada orang jujur tapi kurang sabar. Jujur sih, kebagian kacang 5 ngambil 5, tapi nggak sabaran gitu ya, pengen cepat ngambil bisa. Itu mahmud. Atau sebaliknya, ganti misalnya sama pisang boleh ya. Tapi kalau dia sabar, jujur, pemaaf, tawadhu, toleran, itu dibentuk superlatif, siyaghul mubalaghah. Dirubah kalimatnya dari mahmud menjadi Muhammad. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah dijamin masuk surga, bebas dari kesalahan, hisabnya tidak ada, surga tingkat tinggi. Allah dilempari bukan dengan kata-kata, dilempari dengan batu. Dari Makkah keluar ke Taif, dikira akan beriman, dilempari dengan batu, dibentengi oleh Zaid bin Harithah sampai keluar darahnya, mengucur deras. Allah, Zaid sudah membentenginya sampai berteduh di bawah satu pohon. Turun Jibril alaihissalam menyampaikan kepada beliau, ya Rasulullah, angkat tangan bermohon kepada Allah, saya himpit bumi Taif, saya angkat, saya himpit mereka. Apa kata Nabi? La ya Jibril, fa innahum qaumun la ya'lamun. Tolong jangan lakukan, mereka belum tahu saja. Nabi Nuh alaihissalam dicela oleh umatnya, turun, angkat tangan, berdoa kepada Allah agar turun. Nabi Muhammad dilempar dengan batu, katakan la ya Jibril fa innahum qaumun la ya'lamun. Tapi yang paling hebat, kalau ada seorang hamba rajin satu ibadah saja, bisa rajin tahajud tapi puasa sunnah belum, atau sebaliknya, maka namanya berubah menjadi Hamid. Hamid. Hati-hati kalau ada yang namanya Hamid di sini ya. Berarti itu minimal tahajud ya, atau puasa ya. Kalau nggak tahajud, nggak puasa, ganti aja jadi Mahmud ya. Contoh saja, contoh itu bercanda ya. Saya teruskan. Tapi kalau ada puasa juga, tahajud juga, zakatnya luar biasa, masya Allah, maka dirubah kalimatnya dari Hamid menjadi Ahmad. Untuk siapa mubalaghah? Nabi Isa melukiskan Nabi terakhir, seakan-akan mengatakan, hei, Nabi terakhir itu bukan hanya hebat dari sisi hablum minan nasnya, tapi ibadahnya pada Allah luar biasa. Nggak terlukiskan dengan Nabi sebelumnya, tidak terlukiskan. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 2013, hadis Muslim nomor hadis 765, bisa dilihat juga dari Ibnu Umar nomor hadis 749, tapi yang ada di sini. Ini teorinya, yang ini prakteknya. Seorang datang pada Aisyah radhiyallahu anha bertanya, bagaimana salat malamnya Rasulullah SAW? Dijawab oleh Rasulullah, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan coba-coba tanya akan panjangnya dan bagusnya bacaannya. Saya tidak pernah melihat beliau menunaikan salat itu di Ramadan dan di luar Ramadan, kecuali beliau tunaikan 4, kemudian 3, 11 rakaat. Kata Aisyah, di rumah Aisyah ya, di rumah yang lain berbeda. Tapi poinnya, jangan tanya panjang dan bagus bacaannya. Penasaran, Hudzaifah al-Yamani dengan Abdullah bin Mas'ud diikuti. Begitu satu ketika Rasulullah sedang sholat bermakmum di belakangnya, Allah rakaat pertama membaca 100 ayat Al-Baqarah. Dikira akan ruku, belum selesai, ternyata nyambung Ali Imran. Dikira akan ruku, ternyata nyambung. Baru selesai di An-Nisa ayat 176, 5 juz 4 halaman, rakaat pertama baru ruku. Besoknya Hudzaifah dan Abdullah bin Mas'ud nggak ikutan lagi. Bukan karena capek, bukan. Kata
Abdullah bin Mas'ud, saya khawatir nggak khusyuk karena selalu bertanya kapan nih Nabi rukunya. Itu yang membuat Aisyah pernah tersentuh. Anda bayangkan, Nabi pemimpin paling hebat, posisi paling luas, tinggal di satu rumah, istrinya sedang tidur, bergerak tangannya mengenai kaki Rasulullah suaminya. Ada suami sedang sholat, istri sedang tidur, begitu bergerak tangannya mengenai kaki suaminya, tandanya apa? Dan bukan cuma sentuh, tetes 8. Ruangan sangat sempit sekali sehingga selonjoran saja susah. Luar biasa, sulit. Itu seorang Nabi. Ya, mohon maaf, ketika itu bangun Aisyah melihat sudah bengkak kaki beliau. Rakaat pertama ketika salam ditanya, ya Rasulullah lima hakada, kenapa seperti itu? Alam takun ma'suman, bukankah kau dijamin terjaga dari dosa? Alam takun madmunan, bukankah kau dijamin masuk surga? Kalimat alam takun madmunan ini menunjukkan Nabi terjamin masuk surga. Dikeliru kalau dikatakan Nabi nggak dijamin masuk surga, tidak. Karena hadis yang mengatakan alam takun madmunan, Anda terjamin masuk surga. Apa kata Nabi? Fala akunu 'abdan syakura. Apa nggak boleh aku bersyukur pada Allah? Allah, Nabi, Rasul dijamin masuk surga, bebas dari kesalahan. Tingkat tinggi surganya masih mau menunaikan sholat tahajud yang sunnah sampai kakinya bengkak 5 juz 4 halaman setoran. Karena itulah Isa menyebut dengan Ahmad. Saya, Anda, kita bukan Nabi, bukan Rasul. Hisab masih menegangkan, amalan berantakan. Sampai sore ini belum jelas surganya. Cita-cita masuk surga Firdaus langsung bersama Rasulullah. Nah, jangankan yang sunnah, salat fardu kadang-kadang terlambat kita tunaikan. Maka dari itulah disebut dengan Ahmad. Karena itu Nabi ketika beliau meminta, bahkan sebelum terangkat Allah sudah turunkan. Kenapa? Ini wattaqu. Ini poinnya. Karena itu bertakwalah kepada Allah. Kalau Anda inginkan itu semua, maka tingkatkan takwa, maka cepat kita dapatkan.